Hello students, welcome back to our class. Today is first day for us in thematic lesson. So, prepare everything, open your thematic book 2F lesson 1. Nah, untuk tema kita di 2F ini merawat hewan dan tumbuhan. Di subtema 1, hewan di sekitarku. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 pembelajaran. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. So, keep fighting. Open your thematic book, page 2. Page 2, subtema 1, hewan di sekitarku. Nah, ini dia. Coba perhatikan gambar berikut. Hewan apa yang biasanya hidup bebas dan manakah hewan yang biasanya dipelihara manusia? Nah, anak-anak Miss pasti kenal ya hewan yang ada di buku kita ini. Ada kambing, ada bebek, ada itik, ada sapi, ada ayam, ada kuda, dan lain-lain. Nah, ini adalah hewan yang kita pelihara atau bisa dikatakan hewan ternak. Nah, hewan ini sering kali kita temukan di lingkungan tempat tinggal kita atau di lingkungan tempat tinggal keluarga kita. Nah, ayo membaca. Bacalah cerita Nina di buku dengan seksama. Kakek Nina tinggal di desa. Kakek mempunyai hewan peliharaan. Ada ayam, bebek, dan kambing. Kakek juga mempunyai kolam ikan. Di dalam kolam ada ikan mas dan mujair. Semua hewan dipelihara dengan baik. Hewan diberi makan dan dijaga kebersihannya. Hewan peliharaan kakek pun tumbuh dengan sehat. Nah, di buku anak-anak nih semua, page 3, ya, there are some kinds of animals. Ya, ada beberapa jenis hewan. Ada kambing, ada bebek, ada ayam, bahkan ada ikan. Iya, ikan mas dan ikan mujair. Nah, hewan ternak itu atau hewan peliharaan itu harus dijaga dan dirawat, diberi makan dan diberi minum. Makanya anak-anak Miss yang punya hewan peliharaan, maybe cats or rabbit, hen, atau bebek, ya, duck, harus dirawat dan diberi makan. Nah, selanjutnya, menulis kata menggunakan huruf bersambung atau sering kita pelajari huruf tegak bersambung. Nah, kita akan mempelajari huruf tegak bersambung ya anak-anak Miss. Buku anak-anak Miss tematik halaman 4. Di situ ada A besar dan A kecil dalam bentuk tegak bersambung atau tegak sambung. Nah, tugasnya di rumah, anak-anak menyalin halaman 4, dituliskan di buku tegak bersambungnya dari A sampai Z. Ini tugas pertamanya ya. Menuliskan kembali atau menyalin kembali halaman 4 di buku tegak bersambungnya. Ini tugasnya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ini disalin ya nak ya di buku tegak bersambungnya. Ini kita belajar bahasa Indonesia karena di pembelajaran 1 ini kita belajar bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Oke, ini tugas pertamanya. Nah, selanjutnya kita belajar SBDP. Ayo nyanyikan lagu Anak Kambing Saya berikut. Nah, ada Anak Kambing Saya, lagu dari daerah timur. Pasti anak-anak sudah tahu lagu ini ya. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Di sini pada lagu Anak Kambing Saya kita akan mempelajari tentang nada panjang dan nada pendek. Nah, bagaimana cara membedakan nada panjang dengan nada pendek? Biasanya
nada pendek itu dia lebih cepat. Sedangkan untuk nada panjang dia lama. Contohnya mana di mana, ya, mana di mana. Jadi na terakhir itu nada panjang. Oke, seperti ini. Mana di mana. Nah, di sini kita panjang dia ya, di nanya ini ya. Mana di mana anak kambing saya. Nah, panjang dia. Iya. Selanjutnya, anak kambing tuan. Nah, an di sini dia juga panjang nadanya. Ada di pohon waru. Oke, ru juga panjang. Mana di mana? Oke. Nah, di sini juga nadanya panjang. Jantung hati saya. Ya, juga panjang. Jantung hati tuan. Ah, an di sini juga panjang. Jantung hati tuan ada di kampung baru. Nah, di sini dia lama dia ya, makanya dikatakan dia panjang ya. Caca marica hei hei. Ini dia udah ini pendek. Caca marica hei hei. Caca marica ada di kampung baru. Nah, ru terakhir ini juga dia panjang, gitu ya. Bisa anak-anak Miss? Oke, nah untuk nada pendek cukup membuatkan tanda titik. Mana di mana? Gitu ya. Oke, bisa semuanya? Nah, selanjutnya kita belajar ke matematika. Oke, satuan berat biasa digunakan pada timbangan. Ayo, yang mamanya sering ke pasar, yang pernah ke pasar ikut mamanya belanja, beli apel sekilo, beli jeruk sekilo, atau beli tomat sekilo. Nah, kilo atau nama panjangnya adalah kilogram. Dan gram disingkat dengan G. Ini adalah satuan berat. Kilogram dan gram merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Satuan berat tersebut dinamakan baku karena beratnya selalu tetap. Seberapa beratkah 1 kilogram? Nah, di sini Miss akan menjelaskan mengapa 1 kilogram bisa menjadi 1000 gram. Perhatikan satuan berat berikut. Nah, seperti di pelajaran sebelumnya, kilometer, hektometer, dekameter sama halnya dengan, itu kan untuk mengukur panjang. Sama halnya dengan untuk mengukur berat. Di sini dia namanya kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram atau sentigram, dan miligram. Nah, setiap turun tangga dia dikali 10 ya anak ya. Di sini dijelaskan setiap turun 1 tangga dia dikali 10 sehingga 1 kilogram adalah 10 hektogram. Oke, sekarang 1 kilogram berarti 10 dikali 10 100. 1 kilogram 100 dekagram. Selanjutnya 1 kilogram 100 dikali 10 1000. Sehingga 1 kilogram itu sama artinya dengan 1000 gram. Bisa anak-anak? Oke, sama halnya dengan ukuran panjang kemarin. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, di satuan berat juga 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, di sini sudah Miss jelaskan. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram atau 10 ons. Ya, hektogram itu sama dengan ons. Nah, perhatikan buku kamu. Halaman 7, ayo berlatih. Nomor 1, tuliskan lirik lagu kupu-kupu. Berilah tanda pada bagian yang dinyanyikan dengan nada panjang dan tanda titik pada bagian yang dinyanyikan dengan nada pendek. Nah,
Ini tidak usah ya nak ya, kita sudah mempelajari tadi tentang anak kambing. Pokoknya kalau dia temponya cepat itu nadanya pendek, tapi kalau dia temponya lama itu dia nadanya panjang. Oke, soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Tuliskan berat benda pada timbangan. Nah, perhatikan buku kamu, your thematic book, page 7, number 2. Di sini ada berat ikan sama dengan titik-titik gram. Nah, coba di angka berapa dia? Jarum timbangannya di angka 500 gram. Berarti berat ikan 500 gram. Ya, ini 500 gram. Nah, sementara berat telur, coba perhatikan jarum pada timbangan telur. Dia di angka 2000 gram atau di 2 kilogram. Berarti berat telur itu 2000 gram atau 2 kilogram. Sekarang perhatikan di bawah, bandingkan berat kedua benda tersebut. Manakah benda yang lebih berat? Ya otomatis 2 kilogram lebih berat daripada 500 gram. Atau bisa diubah, 2000 gram lebih berat daripada 500 gram. Oke? Nah, itu dia untuk pembelajaran 1. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Nah, anak-anak Miss, sekarang we continue in lesson 2 ya. Kita sekarang melanjutkan pembelajaran 2. In lesson 2 we study about matematika, PPKN, dan PJOK. Prepare your thematic book, page 8. Buku tematik anak Miss halaman 8. Nah, di sini ayo membaca. Bacalah teks aktivitas Nina setelah pulang sekolah. Nah, di sini anak-anak disuruh membaca. Jadi kita harus membaca. Yuk kita baca bersama-sama. Nina baru pulang dari sekolah. Nina berganti pakaian lalu makan. Selesai makan, Nina bermain bersama kucingnya. Kucing Nina berlarian mengejar mainan. Nina asik sekali bermain. Tak terasa hari sudah sore. Ibu mengingatkan Nina untuk belajar. Nina mengikuti nasihat ibu. Kucing Nina dikeluarkan dari kamar. Nina bisa belajar dengan tenang di kamar. Nah, di sini Nina yang bermain dengan hewan peliharaannya, kucingnya. Nah, setelah bermain, ibunya mengingatkan untuk tetap belajar. Jadi buat anak-anak Miss juga, misalnya ada hewan peliharaannya di rumah, jangan terlalu asik sehingga lupa untuk belajar. Tetap belajar. Boleh bermain, tetapi jangan lupa untuk belajar. Sehingga hasilnya pun menjadi maksimal. Setelah bermain menyenangkan, waktunya menuntut ilmu. Nah, kita lanjutkan. Halaman 9 your book ya, page 9. Contoh tata tertib di sekolah. Nah, di sini anak-anak Miss semuanya, kita akan belajar PPKN, yaitu mematuhi tata tertib. Nah, di sekolah juga kita punya tata tertib. Di rumah juga pasti punya tata tertib. Nah, semua tata tertib itu dibuat harus dilakukan, dipatuhi, dan dilaksanakan. Itu adalah ciri-ciri anak yang hebat. Nah, di halaman 9, tata tertib di sekolah itu yang pertama, memakai seragam dengan rapi. Pasti anak-anak Miss juga sudah menaatinya mulai dari kelas 1, yaitu memakai topi, kalau seragamnya putih merah, memakai dasi, celana atau rok merah, baju sekolahnya putih, kaos kakinya putih, sepatu hitam, dan tali atau ikat pinggang. Nah, selain daripada memakai seragam yang lengkap dan rapi, bersih, tata tertib yang lain adalah masuk kelas dengan tertib. Nah, masuk ke kelas itu juga harus tertib ya anak-anak. Tidak boleh dorong-dorongan, tidak boleh
berlari-lari, tidak boleh mengganggu teman, ya harus tertib. Dan tidak berebutan, nyosor dia masuk ke kelas, tidak boleh seperti itu ya. Tetapi harus tertib, rapi. Sehingga masuk ke kelas itu menjadi menyenangkan. Nah, selain daripada kedua, tata tertib ini ada juga tata tertib yang lain. Nah, apa saja tata tertib yang lain itu? Ini dia. Meminta izin sebelum keluar kelas. Nah, meminta izin sebelum keluar kelas. Jadi anak-anak misalnya mau keluar kelas, misalnya ke toilet atau ke ruang tata usaha, harus permisi atau harus izin. Boleh mengatakan seperti ini. Maaf Bu Guru, saya izin ke toilet. Atau permisi Bu, saya mau ke ruang tata usaha. Permisi Bu, saya mau ke toilet. Maaf Bu Guru, saya izin mau mencuci tangan. Harus meminta izin, itu ciri-ciri anak yang sopan dan anak yang pintar. Nah, selain itu ada juga tata tertib di sekolah, yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, setiap hari Senin kita merayakan upacara bendera flag ceremony ya. Nah, di sini juga anak-anak tertib, barisnya tertib, menghormatnya tertib, menyanyikan lagu Indonesia Raya juga tertib. Jadi banyak sekali tata tertib yang harus dipatuhi, bukan hanya di sekolah tetapi di rumah juga. Nah, dan itu harus dilaksanakan semua tata tertib yang dibuat oleh guru ketika di sekolah dan yang dibuat oleh mama papa ketika berada di rumah. Oke? Nah, pelajaran yang terakhir di pelajaran 2 ini adalah olahraga. Nah, di sini kita belajar tentang olahraga, tapi kita belum bisa memperagakan ya, karena kita masih daring. Miss hanya menjelaskan sedikit. Nah, di sini Nina dan teman-temannya berkumpul di lapangan karena mereka akan melakukan olahraga ya. Di sini mereka baris berbaris. Jadi saat baris berbaris harus diperhatikan tangan dan juga langkah kakinya. Ya mungkin ini kita akan lakukan jika kita sudah tatap muka, sudah masuk seperti biasa, maka kita boleh melakukan kegiatan ya baris berbaris ataupun gerak jalan ya, gerak jalan. Nah, untuk tugasnya your thematic book page 11. Halaman 11 ini menjadi tugas anak-anak Miss. Ada 2 ya. Nomor 1, tuliskan kembali teks berikut menggunakan huruf tegak sambung. Jadi ditulis disalin dalam bentuk tegak bersambung ya. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Nah, semua ini dituliskan di buku tegak bersambungnya dan ditulis dalam huruf tegak bersambung. Ini kan masih huruf lepas. Perhatikan juga huruf besar dan huruf kecil dan juga tanda bacanya. Nah, huruf besar misalnya di sini S-nya sapi, maka S-nya S besar ya. Tanda bacanya ada titik, ada koma. Oke, ini disalin dalam bentuk tegak bersambung di buku tegak bersambungnya. Dan tugas yang kedua adalah PPKN nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini Made dan di sampingnya bernama Tony. Nah, di bawah dikatakan, menurutmu siapakah yang mentaati tata tertib di sekolah? Apakah Made? Apakah Tony? Tuliskan alasanmu. Nah, boleh dituliskan di bukunya ya. Siapa yang mentaati tata tertib? Kalau Made, berikan alasanmu. Kalau Tony, berikan juga alasanmu. Mengapa anak-anak memilih Made atau Tony yang mentaati tata tertib di sekolah? Dari gambar anak-anak bisa
Bandingkan siapa yang lebih rapi ya kan? Oke, bisa ya. Nah, itu aja pembelajaran kita di pembelajaran 2 dan kita lanjutkan di pembelajaran 3. Well, students, time to lesson 3. Bahasa Indonesia, ayo bercerita. Nah, perhatikan bukunya. Katanya di sana, aku memelihara 2 ekor kelinci. Bulu kelinciku berwarna putih dan coklat. Ya, benar sekali ya. Kalau kelincinya bulunya berwarna putih dan coklat. Setiap hari kelinciku diberi makan. Makanannya bermacam-macam. Ada kangkung, sawi hijau, wortel, dan lobak. Aku senang sekali bermain dengan kelinciku. Nah, tadi Miss sudah jelaskan, jika kita mempunyai hewan peliharaan, maka kita harus merawatnya, memberi makan dan memberi minum. Bahkan kalau bisa dimandikan juga supaya hewan peliharaannya bersih dan sehat. Oke, selanjutnya kita akan belajar matematika. Ayo berhitung. Your Thematic Book, page 13. Setiap 3 hari, kelinci Deli membutuhkan 250 gram wortel. Nah, berapa gram wortel yang diperlukan untuk 12 hari? Nah, setiap 3 hari 250 gram. Ya, di sini dia 250 gram. 3 hari selanjutnya berarti di hari ke-6 menjadi 500 gram. Nah, 3 hari selanjutnya tambah lagi 250. 750 gram. Maka di hari ke-12 ditambah lagi 250, maka dia menjadi 1000 gram atau sama dengan 1 kilogram. Nah, per 3 hari dia 250 gram. Ini dia. Kemudian 3 hari selanjutnya 250 gram. 3 hari selanjutnya 250 gram dan 3 hari selanjutnya hingga hari ke-12, 12 hari 250 gram. Maka ditotalkan menjadi 1000 gram atau sama dengan 1 kilogram. Bisa? Nah, coba hitung berat wortel yang diperlukan untuk 18 hari. Nah, kalau dia per 12 hari tadi 1000 gram. Maka 3 hari setelah 12 hari berarti hari ke-15 ditambah 250. Ya kan? Nah, 15 tambah 3 hari 18. Ya, jadi di hari ke-18 atau 18 hari kemudian dia ditambah jadi 250. Jadi wortel yang diperlukan selama 18 hari itu 1000 gram tambah 250 tambah 250 500, ini menjadi 500 gram ya. Ini menjadi 500 gram. Maka 1000 gram ditambah 500 gram dia menjadi 1500 gram. Jadi yang dibutuhkan 1500 gram atau setara dengan 1,5 kilogram. Nah, ini 1500 gram atau sama dengan 1,5 atau 1,5 kilogram. Itu dia. Paham ya anak-anak ya?
Oke, itu dia. Nah, bisa? Oke, selanjutnya. Ya, di sini dia pelajarannya SBDP. Nah, untuk pelajaran SBDP kita tidak usah menyanyi karena kita sudah belajar tadi di pembelajaran 1 kambing hitam ya. Anak kambing tadi. Nah, kita lanjutkan ke halaman 15. Ya, halaman 15. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Salinlah kalimat berikut dengan huruf. Ini nggak usah ya dikerjakan karena di pembelajaran 1 tadi sudah menyalin huruf tegak bersambung. Nah, untuk nomor 2, perhatikan gambar berikut, your thematic book, page 15. Nah, part A, berapa isi 1 kilogram telur? Nah, di buku kita, itu jarum timbangannya di 500 gram atau 0,5 kilogram, setengah kilo itu ya nak. Nah, kalau setengah kilo berapa butir telurnya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Maka, jika setengah kilo atau 500 gram ada 8, maka untuk 1000 gram itu 8 ditambah 8. Karena setengah dia, maka setengah ditambah setengah ya. Kan setengah isinya 8, berarti 8 tambah 8 menjadi 16. Jadi 1 kilo telur itu isinya 16. Nah, untuk B, berapa kilogram berat 4 ekor ayam? Nah, di timbangan kedua, 1 ekor ayam sama dengan 1 kilo. Maka untuk 4 kilo harus ada 4. 1 ayam sama dengan 1 kilogram. Berarti untuk 4 ayam dia menjadi 4 kilogram. Atau perkalian 4. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kilogram. Ya. Untuk soal C, berapa kilogram berat 15 ekor ikan? Nah, di buku kamu 3 ekor ikan itu 1 kilogram. Ya. Dia 3 ekor sama dengan 1 kilogram. Maka, kalau ada 15 ekor, dia menjadi berapa kilogram? Berarti ini perkalian 3. 3 kali titik-titik sama dengan 15. Berarti 3 kali 5. Jadi, 15 ekor ikan sama dengan 5 kilogram. Nah, ini dia penjelasannya ya. Oke, students. I think that's all our lesson today. Semakin ditonton videonya, berulang-ulang supaya semakin paham dan tetap semangat. Well, thank you until our meeting. Keep healthy and see you. Bye-bye.